Kita kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah dan ini memasuki segmen yang terakhir Pak Quraisy. Masih ada kesempatan untuk bertanya saya ataupun Edi ya gitu. Tentang kemuliaan di sisi Allah Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Sorga itu hak prerogatif Allah. Nah, oke. Prerogatif. Ya toh. Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Kenapa saya katakan begitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat sorga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Kalau berkata dia baik amalnya jadi jangan sorga hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmat kepada saya. Jadi kita berkata dalam konteks sorga dan neraka, tidak ada yang dijamin Tuhan, kecuali kita katakan bahwa Tuhan menulis di dalam kitab sucinya bahwa yang taat itu akan dapat surga. Ya, ada ayatnya ya? Ada ayatnya. Bahwa Nabi Muhammad akan diberikan sesuatu yang menjadikan beliau itu merasa puas dengan anugerah Tuhan. Kita pahami itu bahwa sorga dan apapun yang beliau kehendaki. Tapi buat kita kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk surga. Sebaliknya, manusia sedurhaka apapun, jangan pastikan bahwa dia pasti masuk neraka. Karena itu hak prerogatif Tuhan. Baik. Kak Edi, ada yang mau ditanyain lagi? Jadi tadi sebetulnya pertanyaannya belum. Jadi untuk paling tidak bisa menyamai, kalau menyamai terlalu jauh ya, paling tidak seberapanya lah mendekati apa yang diraih, apa yang sudah diraih oleh Rasulullah. Kita upayanya dengan apa saja mungkin. Iya, kita laksanakan tuntunannya semampu kita. Dan ketahuilah bahwa sorga itu bertingkat-tingkat kan. Nah, saya biasa berpikir, saya masuk di pinggiran sorga sudah syukur. Saya berusaha untuk itu, tapi ada ucapan Nabi yang boleh jadi dapat menghibur kita nih yang rindu pada beliau. Beliau berkata, seseorang itu akan berada bersama siapa yang dicintainya. Jadi kalau Anda mencintai Rasul, Anda akan bersama dia. Mencintai siapapun, Anda kemungkinan akan bersama dia. Kalau yang Anda cintai orang kafir, Anda akan bersama dia. Karena cinta itu bukan sekedar ucapan. Siapa yang mencintai seseorang, dia akan patuh kepadanya. Dia akan berkorban untuknya. Itu kan tanda cinta. Dia akan selalu menyebut-nyebut namanya. Kita lalu, Anda kalau jatuh cinta pada satu gadis, bagaimana? Anda tidak lihat keburukannya. Anda selalu menyebut-nyebutnya. Anda rindu ingin dekatnya. Begitu. Saya kira itu mungkin bisa mengantar kita dekat kepadanya atau ini. Baik, Pak Quraisy, mungkin sekarang waktunya untuk memberikan kesimpulan dari kita pembicaraan hari ini. Oke. Kita punya kesimpulan Al-Isra yang dimulai ayat ke-70 ya Pak. Mulai ayat ke-70. Baik.